Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali thayyibin at-tahirin amma ba'd. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kali ini kita meneruskan buku hikmah kita. Buku Bidayatul Hikmah atau Syarah Bidayatul Hikmah kita. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang pembuktian manakah yang prinsip, apakah ada atau wujud, ataukah mahiyah, ataukah kuiditas. Jadi mari kita masuk kembali ke screen untuk meneruskan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sampai di sini. Ya, jadi kemarin di sini kita sampai di pembahasan ini. Ini tentang prinsipalitas artinya yang prinsip, yang mendasar, yang hakiki, yang akan dibuktikan bahwa yang hakiki, yang prinsip, yang mendasar adalah wujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ulangi kembali. Kalau kita membicarakan sesuatu, satu entitas, sesuatu, katakanlah meja, ataukah pohon, kelapa, ataukah seorang yang bernama Sinta, maka kita membicarakan sebetulnya di sana ada dua, tentang adanya dan apanya. Jadi namanya kalau adanya, bicara tentang wujudnya, adakah dia. Yang kedua bicara tentang siapa dia ataukah apa dia. Jadi kalau misalnya meja, apa itu meja? Apa itu pohon? Apa itu hewan? Apa itu manusia? Jadi jelas itu berbeda-beda. Manusia, jadi kalau kita gambarkan dulu, kalau kita kembali ke sini, ya. Jadi kalau kita menuliskan misalnya rumah, kemudian mobil, terus kemudian kantor, terus kemudian pohon, dan seterusnya ke bawah. Nah, selalu sebetulnya di belakangnya ada yang kita tidak tulis, yaitu ada. Sini ada. Jadi ada. Ada itu artinya wujud. Dan kita lihat bahwa ya, Bapak bisa lihat yang di belakang ini berbeda-beda. Rumah jelas beda dengan mobil. Karena dia beda, tentu kita tanyakan apa itu rumah, apa itu mobil. Kalau sama tentu tidak perlu ditanyakan. Kantor beda dengan mobil. Kantor beda dengan pohon. Jadi beda-beda ini. Karena yang disebut dengan rumah itu dalam pikiran kita batasan tertentu. Yang kita sebut dengan rumah. Mobil adalah batasan tertentu. Yang kita sebut dengan rumah. Batasan itu definisi. Kantor adalah batasan. Kalau dalam bahasa agama, kadar tertentu disebut dengan kantor. Kadar tertentu disebut dengan pohon. Nah, sedangkan yang di belakangnya ini sama semuanya. Kata ada di sini yang kita sandangkan kepada rumah, sama dengan kata ada di sini yang kita juga sandangkan atau kita predikatkan kepada mobil. Kata ada di sini juga sama yang kita sandangkan atau predikatkan kepada kantor. Jadi ini ada yang kita sandangkan atau predikatkan kepada pohon. Kesimpulannya kalau kita bicara tentang sesuatu, misalnya rumah, mobil, kantor, dan pohon, sebetulnya ada kata ada di sana yang kita bicarakan juga, cuma tidak sebut. Jadi kalau kita katakan rumah, mobil, kantor, pohon, tentu ini kita bicarakan karena dia ada. Tidak mungkin kita bicara rumah kalau rumah itu tidak ada. Tidak mungkin kita bicara mobil atau kereta kalau kereta itu tidak ada. Tidak mungkin kita bicara kantor kalau kantor itu tidak ada. Jadi yang kita bicarakan ini adalah ada. Satu. Yang kedua, di dalam membicarakan hal ini, rumahnya dan adanya, mobilnya dan adanya, kantornya dan adanya, pohon dan adanya, manakah yang prinsip? Inikah ataukah inikah? Yang sebelah sini yang kita sebut dengan mahiyah
atau kuiditas. Ya. Jadi yang di sebelah sini disebut dengan kuiditas. Ya, ini kuiditas. Atau bahasa Arabnya mahiyah. Sedangkan yang di sebelah sini namanya adalah wujud. Ya. Ini adalah wujud. Wujud ini sudah bahasa Arab sebetulnya juga. Ya. Atau eksistensi, karena ini bahasa Inggris, kita tulis juga bahasa. Kita juga di sini eksistensi. Ya. Eksistensi. Atau wujud. Nah, jadi sini ada kuiditas, bahasa Arabnya mahiyah. Sini tulisannya mahiyah, eksistensi, bahasa Arabnya wujud, bahasa Melayunya ada. Ya. Jadi kalau kita sebut kuiditas, bahasa Melayunya sesuatu. Ya. Sesuatu yang kita beri nama pohon, sesuatu yang karena beda dengan pohon kita beri nama kantor, sesuatu kita beri nama mobil, sesuatu kita beri nama rumah. Jadi sesuatu dan adanya sesuatu itu. Sehingga kalau ini adalah pertanyaan tentang apakah. Kalau ini pertanyaan tentang adakah. Jadi pertanyaan tentang apakah melahirkanlah kuiditas. Pertanyaan tentang adakah lahirlah wujud. Nah begitu. Nah, pertanyaannya sekarang ini ketiga, persoalan yang ketiga, manakah yang mendasar? Manakah yang prinsip? Manakah yang substansi? Manakah yang hakikat? Kuiditaskah ataukah eksistensikah? Mahiyakah atau wujudkah? Nah, gitu. Mana yang utama? Mana yang prinsip? Jemaah sekalian berbahagia, buku yang kita ulas ini adalah awalnya ditulis oleh Mullah Sadra untuk membuktikan filsafatnya atau teosofinya bahwa yang prinsip itu adalah eksistensi, wujud. Jadi ini adalah yang penting, yang prinsip, yang mendasar ini. Ya. Jadi karena yang mendasar ini disebut dengan filsafat eksistensialisme atau kewujudian. Kenapa? Karena disebut menganggap yang mendasar adalah eksistensi, yang mendasar adalah wujud. Ya. Adakah pendapat yang mengatakan ini prinsip? Ada juga. Nanti kita sudah lihat juga sebelumnya. Tapi kesimpulannya, buku ini membuktikan bahwa yang wujud, yang hakikat, yang mendasar, yang prinsip adalah ini. Jadi buku ini membicarakan tentang ini. Ya, tentang inilah yang prinsip. Ya, nama lainnya prinsip mendasar. Sama saja. Ya, nama lainnya lagi adalah hakiki. Ya. Jadi prinsip, mendasar, prinsipil, mendasar, fundamental, dan hakiki. Ya, substansi. Jadi ini membuktikan ini. Bagaimana cara membuktikan bahwa bukan ini yang hakiki, bukan ini yang prinsip, bukan ini yang mendasar. Nah, jadi jemaah sekalian, kita kemarin sudah bicarakan ini. Ya, kita sudah sampai di ini, baru kemarin sampai di sini. Ya, kita sudah menerjemahkan. Jadi di sini dikatakan kita benar-benar tidak meragukan bahwa ada perkara-perkara yang nyata dan hakiki di alam eksternal. Jadi tidak ada keraguan bahwa ada perkara yang nyata, yang hakiki di alam eksternal. Yang memiliki sifat-sifat dan pengaruh-pengaruh yang nyata dan hakiki. Dan bahwa perkara-perkara itu bukanlah ilusi dan hayalan belaka. Jadi jemaah sekalian, artinya kita semua percaya bahwa ada sesuatu yang sifatnya hakiki. Di alam luar, eksternal itu maksudnya di luar diri kita, di luar pikiran kita, di luar kesadaran kita. Jadi ada sesuatu yang hakiki di luar kesadaran kita. Jadi yang hakiki itu bukan yang ada dalam kesadaran kita. Kalau yang hakiki itu yang ada dalam kesadaran kita saja, berarti bahwa memang Tuhan juga tidak ada, yang ada hanya manusia saja. Nah, jadi jemaah sekalian, perbedaan antara eksistensialisme Barat nantinya dengan eksistensialisme Islam itu adalah, kalau eksistensialisme di Barat lebih menganggap bahwa yang hakiki itu adalah manusia. Jadi kalau manusia itu mengada, maka manusia itu akan menjadi super.
menjadi hebat. Ya, itu manusia eksistensialisme seperti misalnya Sartre misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya Islam, terutama Mullah Sadra, yang dibicarakan eksistensi adalah benar-benar kata ada eksistensi terus satu entitas tersendiri. Berkenaan dengan setiap perkara yang kita amati, yang merupakan satu realitas dalam eksternal. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perkara yang kita amati, contohnya saya tadi pohon, contohnya saya tadi kantor dan sebagainya, yang merupakan suatu realitas. Jadi artinya bahwa yang namanya kantor, yang namanya pohon, yang namanya kereta, mobil, itu adalah suatu realitas yang ada di luaran. Kita lihat ada di sana, ada di depan sana, ada di garasi kita, ada di parkiran, tempat parkir. Ya. Jadi memang ada yang namanya mobil, ada yang namanya pohon. Jadi berkenaan dengan setiap perkara yang kita amati, kita menghadirkan dua konsep. Jadi kita menghadirkan dua konsep yang berbeda satu sama lain. Walaupun keduanya merujuk kepada satu realitas. Jadi satu realitas ada dua konsep. Ya. Jadi pada satu realitas ada dua konsep. Jadi kalau kita bisa melihat pohon, begitu kita melihat pohon, kelihatannya cuma satu. Kita melihat batu, kelihatannya cuma satu. Kita melihat pesawat terbang di atas kepala kita, kelihatannya satu. Kita melihat matahari bergantung di atas langit, seakan-akan cuma satu. Memang satu realitas, tetapi pada dirinya ada dua konsep, ya, yaitu wujud dan kuiditas. Seperti tadi kita lihat ini. Ya, kalau kita bicara ini, seakan-akan cuma bicara rumah saja, bicara mobil saja, bicara kantor saja, bicara pohon saja. Padahal sebetulnya ketika kita bicara rumah, ada dua konsep di sana. Artinya kata rumah itu dibangun oleh dua entitas yang membentuk satu realitas. Nah gitu. Jadi ketika kita bicara rumah, ada dua entitas yang membentuk satu realitas. Realitasnya rumah, entitasnya apa? Yaitu kata rumah dan kata ada. Kata rumah dan kata ada. Jadi kalau kita bicara suatu konsep, pasti ada dua konsep. Realitas ada dua konsep, yaitu wujud dan kuiditas. Jadi yaitu wujud dan kuiditas, ya. Wujud dan kuiditas. Seperti individu manusia yang ada di alam manusia atau pohon tadi di alam eksternal. Dari individu manusia ini diabstraksi ataukah diuraikan menjadi dua hal, yaitu kuiditasnya sebagai manusia dan wujudnya sebagai manusia. Kalau kuiditasnya sebagai manusia menjawab pertanyaan apakah manusia itu, kalau wujudnya sebagai manusia menjawab adakah manusia itu. Ulangi lagi, kalau kuiditasnya sebagai manusia menjawab pertanyaan apakah manusia itu. Kalau wujudnya sebagai manusia menjawab pertanyaan adakah, ingat, apakah dan adakah. Jadi ini adalah apakah manusia itu, sedangkan di sini adalah adakah. Adakah, ya. Jadi ada apakah, adakah. Apakah ada, apakah apa? Apakah manusia itu? Ya. Adakah manusia itu? Ya. Apakah manusia itu? Adakah manusia itu? Kalau pertanyaan apakah manusia itu, jawabannya adalah kuiditas. Adakah manusia itu? Jawabannya adalah wujud. Para filosof berbeda pendapat ya, di antara dua ini, kuiditas dan wujud. Manakah yang prinsip, manakah yang hakiki, manakah yang mendasar antara wujud dan kuiditas, antara wujud dan mahiyah. Di para filosof berbeda pendapat dalam prinsipalitas, kemendasaran, kefundamentalan, keasasian, dan kehakikian, salah satu dari kedua konsep tersebut. Ingat, ini pengulangan saja, kata mendasar, fundamental, asasi,
hakiki itu sama saja. Maksudnya sama, itu adalah kata-kata yang sinonim. Mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki. Ya, yang manakah yang prinsip, manakah yang mendasar, manakah yang fundamental, manakah yang asasi, manakah yang hakiki di antara kedua konsep tersebut, yaitu konsep wujud dan kuiditas. Di antara dua konsep ini. Wujudkah ataukah kuiditas? Kaum peripatetik. Kaum peripatetik adalah peripatetik yang diinisiasi atau tokoh Socrates yang biasa disebut dengan Masya'i. Orangnya disebut dengan Masyaiyin atau Masyaiyun. Ya. Peripatetik atau Masyaiyin, orang yang filosof yang menganut apa yang nama filsafatnya sudah Masyaiyah. Masyaiyah dari kata masya, jalan. Peripatetik artinya jalan-jalan. Jadi kaum peripatetik Masya'iyin berpandangan wujudlah yang prinsip, wujudlah yang mendasar, wujudlah yang fundamental, wujudlah yang asasi, wujudlah yang hakiki. Filosof ataukah orang yang berpendapat bahwa wujudlah yang prinsip, mendasar, fundamental, asasi atau hakiki disebut dengan istilah asalah al-wujud, asalatul wujud. Ya, yaitu prinsipalitas wujud, fundamentalitas wujud, ya, asasinya wujud. Jadi asalah ingat kata asli. Jadi aslinya adalah wujud. Asalah itu dari kata asli, aslinya adalah wujud. Sementara itu dinisbatkan kepada kaum iluminasionis. Kita bicara dengan isyrakiyin, iluminasionis, atau dalam kurung isyrakiyin. Isyrakiyin, iluminasi itu artinya dari kata isyrak. Kemudian isyrak itu kan memancar. Kalau ini tadi berjalan. Kalau ini di atas peripatetik hanya namanya saja. Tidak sesuai dengan hakikat filsafatnya, karena masya'iyin artinya berjalan-jalan. Karena Socrates dulu itu mengajar sambil jalan-jalan. Tidak punya gedung. Jadi murid-muridnya belajar kepada dia, berkumpul di sekitar Socrates, Socrates jalan-jalan, mereka belajar. Ya. Jadi dinisbatkan kepada Socrates. Nah, sedangkan kaum iluminasionis, kalau ini sesuai dengan namanya, iluminasi atau isyrak itu artinya memancar. Karena mereka menggunakan pendekatan cahaya. Ya. Jadi penciptaan itu adalah seperti cahaya, ada pusat cahaya dan ada terang cahaya. Seperti itu. Jadi sementara itu dinisbatkan kepada kaum iluminasionis atau al-isyrakiyin pandangan yang mendukung prinsipalitas, kemendasaran, kefundamentalan, keasasian, dan kehakikian. Apa? Kuiditas. Nah, kalau ini adalah yang hakiki adalah kuiditas. Yang menganggap yang hakiki adalah kuiditas, jadi yang menganggap ini yang prinsip, ini namanya kaum iluminasionis, kaum isyrakiyin. Sedangkan yang menganggap ini yang prinsip, terutama tadi para filosof peripatetik, masya'iyin. Masya'iyin ini adalah isyrakiyin, isyrakiyin, iluminasionis, isyrak itu memancar. Kalau ini adalah orang yang berjalan-jalan mengajar filsafat, namanya masya'iyin. Tidak ada kelompok yang mendukung prinsipalitas, kemendasaran, fundamentalan, keasasian, dan kehakikian wujud.
dan kuiditas sekaligus. Artinya tidak ada satu kelompok pun yang mengatakan dua-duanya adalah prinsip. Tidak ada yang mengatakan bahwa dua-duanya prinsip. Pohon dan ada sama-sama prinsipnya, sama-sama prinsip. Kantor dan ada sama-sama hakiki. Mobil dan ada sama-sama fundamental. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah inikah atau inikah, kuiditaskah ataukah wujudkah, di situ. Jadi ulangi lagi, tidak ada sama sekali kelompok yang mendukung bahwa wujud dan kuiditas adalah sama-sama prinsip, sama-sama mendasar, sama-sama fundamental, sama-sama asasi, atau sama-sama hakiki. Karena pandangan tersebut berkonsekuensi pada kesimpulan bahwa setiap sesuatu memiliki dua hakikat yang bertentangan dengan logika. Kenapa? Logika mengatakan segala sesuatu hanya memiliki satu hakikat. Segala sesuatu hanya memiliki satu hakikat. Tidak mungkin sesuatu itu memiliki dua hakikat. Konsep kita tentangnya bisa dua, tetapi hakikatnya cuma satu. Jadi hakikatnya cuma satu. Mari kita teruskan. Ini sekarang baru. Jadi kemarin sampai di sini. Jadi kemarin ini kita sampai di sini. Ya. Kita teruskan sekarang. Ini yang mau lihat bukunya ini halaman 66, 67 sekarang. Ya. 67. Kita mengetahui dan meyakini bahwa setiap kali kita menyaksikan, kita mengetahui dan meyakini bahwa setiap kali kita menyaksikan dan berhadapan dengan suatu realitas di alam eksternal, ya, jadi niscaya akan hadir dua konsep di alam pikiran kita. Jadi ini pengulangan saja tadi dari atas. Karena kan tadi dikutip dari kata-kata yang dikutip dari buku aslinya, ini buku aslinya. Ya. Sebelum dikomentari oleh Tabatabai, ya ini adalah sebelum dikomentari. Kan ini syarah komentar. Nah, jadi ini komentarnya. Kita mengetahui dan meyakini bahwa setiap kali kita menyaksikan dan berhadapan dengan suatu realitas di alam eksternal, niscaya akan hadir dua konsep di alam pikiran kita. Jadi, setiap kali kita berhadapan dengan suatu realitas di alam eksternal, di luar diri kita, selalu akan hadir dua konsep. Selalu akan hadir dua konsep. Akan hadir dua konsep di alam pikiran kita, yaitu konsep wujud dan konsep kuiditas. Selalu muncul dua hal, yaitu konsep wujud ya dan konsep kuiditas. Jadi setiap kita melihat suatu realitas, di pikiran kita selalu ada konsep wujud dan konsep kuiditas. Contohnya misalnya kita bicara tentang bicara tentang kursi, kursi. Kemudian kita masuk ke kelas, tiba-tiba kursinya kita tidak temukan. Nah, maka kita katakan kursi tidak ada, kan begitu. Kursi tidak ada. Kan berarti ada konsep ada di sana tanpa kita sadari. Karena kita mengatakan kursi itu tidak ada. Ketika kursinya ada, ya kita katakan kursi ada. Lihat. Persoalannya adalah penggunaan kata tidak di sana. Apakah tidak ditujukan kepada kursinya ataukah kepada adanya? Ketika kita mengatakan kursi tidak ada, ya. Nah, itu saja yang mau dijelaskan. Nah, itu bisa kita jelaskan kalau kita lihat mana dulu yang prinsip. Misalnya, ketika kita menyaksikan individu manusia, misalnya ketika kita menyaksikan individu manusia, orang, ya, yang bernama Muhammad, individu manusia ini adalah nama universalnya, ya. Manusia ini adalah manusia universalnya. Ya, kemudian kita bicara tentang individu, ya. Individu manusia ataukah partikular manusia yang bernama Muhammad. Jadi kita bicara Muhammad. Ya. Muhammad ini adalah bentuk partikular dari konsep universal yang bernama manusia. Gitu. Nah, jadi ketika kita menyaksikan individu manusia yang bernama Muhammad,
Maka ya, jadi ketika kita bicara tentang Muhammad ya, dalam diri manusia, niscaya akan hadir dua konsep di alam mental, di pikiran kita, yaitu konsep tentang wujudnya Muhammad dan konsep tentang kuiditas Muhammad. Jadi kita bicara tentang dua hal tentang Muhammad di sini. Ya. Pertama adalah bicara tentang wujudnya Muhammad. Ya. Yang kedua adalah bicara tentang kuiditas Muhammad. Ya, kalau kita bicara tentang Muhammad sebagai satu individu manusia, maka kita bicara tentang wujudnya Muhammad dan kuiditasnya Muhammad. Muncul pertanyaan yang logis, yang masuk akal. Manakah di antara dua konsep ini yang mewakili, menunjuk, dan menceritakan realitas yang prinsip, mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki dalam eksternal? Jadi di antara dua konsep ini, inikah atau inikah? Jadi, manakah di antara dua konsep ini? Di antara dua konsep ini. Manakah di antara dua konsep ini yang mewakili atau menunjuk atau menceritakan kepada kita ya tentang realitas yang prinsip tentang Muhammad, yang mana yang kita bicarakan. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau ini kita tarik menjadi semacam proposisi-proposisi, maka hanya ada 4 proposisi atau asumsi yang bisa kita lahirkan. Ya, proposisi yang kita bisa uji apakah benar atau salah, makanya disebut dengan asumsi. Jadi kita bisa melahirkan, jadi manakah yang prinsip? Ya, antara wujud Muhammad, maksudnya keberadaan Muhammad, atau tentang keapaan Muhammad. Jadi ini keberadaan Muhammad, tentang adanya Muhammad, ataukah tentang keapaan Muhammad. Muhammad itu apa? Keapaan dan keberadaan Muhammad. Ya, jadi ada 4 yang bisa muncul. Nah, ini ada 4 ini, coba kita lihat. Kalau kita bikin proposisi dari pertanyaan, manakah yang mendasar, manakah yang prinsip, manakah yang hakiki antara wujud Muhammad dan kuiditas Muhammad. Maka 4 kemungkinan yang muncul. Ya, kemungkinan pertama adalah ini, yaitu tidak satu pun dari wujud dan kuiditas yang prinsip. Artinya bahwa baik kuiditasnya ataupun wujudnya tidak ada yang prinsip. Jadi wujud dan kuiditasnya tidak ada yang prinsip. Ya. Jadi wujud dan kuiditasnya tidak satu pun yang prinsip. Tidak ada yang sifatnya mendasar, tidak ada yang sifatnya fundamental, tidak ada yang sifatnya asasi dan hakiki. Jadi dua-duanya sama-sama tidak penting, kurang lebih begitu. Ya, tidak penting apakah dia ada atau siapa Muhammad, tidak perlu kita tanya. Ya. Satu. Yang kedua, konsep yang kedua, asumsi yang kedua atau proposisi yang kedua, ya, wujudlah. Yang kedua adalah wujudlah, ya, yang prinsip. Ya, jadi menganggap ini yang prinsip. Wujudlah yang prinsip, mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan gampang. Ini yang ketiga. Ya, pendapat ketiga adalah, ataukah proposisi yang ketiga ialah kuiditaslah yang prinsip, mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki. Jadi ini yang ketiga, kuiditaslah yang prinsip, mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki. Ya. Yang keempat, ini yang keempat. Ya. Jadi kalau yang kedua tadi berarti adalah wujud, ya, ini wujudlah yang prinsip. Sedangkan yang ketiga, kuiditaslah yang prinsip. Kalau tadi atas wujud dan kuiditas sama-sama tidak prinsip, sama-sama tidak prinsip.
Kalau ini kuiditas lah yang prinsip, yang mendasar, fundamental, dan hakiki. Nomor 4, wujud. Pasti alternatif yang keempat cuma satu, dua-duanya prinsip. Kalau yang pertama tadi dua-duanya tidak prinsip, sekarang dua-duanya, kalau tadi yang pertama dua-duanya tidak prinsip, yang kedua dua-duanya prinsip. Wujud dan kuiditas, kedua-duanya adalah prinsip. Mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki. Jadi cuma 4 saja kemungkinan. Ya. Jadi cuma 4 saja kemungkinan. Jadi yang pertama adalah wujud, kemudian yang kedua adalah kuiditas. Ya. Bagi yang keempat, dua-duanya adalah prinsip. Kalau nomor 1, dua-duanya tidak prinsip. Yang kedua, wujudlah yang prinsip. 3, kuiditaslah yang prinsip. Cuma 4 saja kemungkinan. Kalau kita uraikan 4 kemungkinan, 4 alternatif, 4 probabilitas, maka probabilitasnya hanya 4. Saya kira dengan gampang kita terangkan. Ya, apa terima ini? Nah, mari kita lihat katanya satu persatu. Kita uji satu persatu. Mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama dulu kita lihat. 1. Asumsi pertama ya, tidak dapat diterima. Jadi katakan asumsi pertama tidak dapat diterima. Apa sebabnya? Karena tentu tidak masuk akal. Karena berarti bahwa wujud dan kuiditas hanyalah konstruksi. Konstruksi itu adalah bangunan yang dibuat oleh akal pikiran kita. Diulangi lagi, yang pertama ini kalau kita terima yang pertama, ya berarti yang namanya realitas itu tidak ada. Yang ada adalah pikiran kita saja. Karena berarti bahwa wujud dan kuiditas atau yang kita tadi sebut sebagai realitas hanyalah konstruksi bangunan, ingat, yang dibuat oleh siapa? Akal pikiran kita. Jadi itu ulah pikiran saja. Jadi tidak ada itu realitas, yang ada hanya pikiran kita saja. Nah, ini mirip dengan yang dianut oleh kaum eksistensialis. Manusia yang ada. Eksistensialis barat maksudnya. Eksistensialisme barat. Eropa. Jadi asumsi pertama tidak dapat diterima karena bermakna bahwa wujud dan kuiditas hanyalah konstruksi bangunan yang dibuat, yang dibangun, ya, yang dikarang, yang dipersepsi oleh akal pikiran kita. Di luaran sana tidak ada satupun realitas hakiki di alam eksternal. Ya. Jadi tidak ada satupun realitas hakiki di alam eksternal. Ya. Jadi tidak ada satupun realitas hakiki di alam eksternal. Pandangan seperti ini tertolak dengan sendirinya. Coba lihat. Apa alasannya, kita lihat ini. Pandangan seperti ini yang menganggap bahwa tidak satupun realitas yang hakiki di alam luar, ini jelas tertolak dengan sendirinya oleh akal pikiran kita. Apa sebabnya? Karena realitas diri sendiri, realitas diri kita, ini saya, aku, Bapak, Ibu, semua menyadari dirinya ada kan? Karena realitas diri sendiri termasuk realitas eksternal. Misalnya Bapak, Ibu mengakui dirinya ada. Nah, berarti ketika Bapak Ibu mengakui dirinya ada, kan berarti itu realitas eksternal di sisi saya. Ketika saya mengaku saya ada, berarti itu kan realitas eksternal dari sisi Ibu, Bapak, kan begitu. Jadi kalau misalnya ada di antara, misalnya Pak Andi mengatakan saya ada, benar. Tetapi itu dari sisi saya realitas eksternal, gitu. Bagi Pak Andi itu adalah realitas internal, bukan di luaran. Tapi bagi saya eksternal. Ya. Nah, ketika kita terima pernyataan bahwa Pak Andi ada, berarti kan saya mengakui juga bahwa yang namanya realitas eksternal ada. Itu Pak Andi tadi ada, nyata, real. Ya. Jadi begitu. Oleh sebab itulah, kalau kita katakan tidak satupun realitas yang hakiki, yang prinsip di alam eksternal, jelas salah, bertentangan dengan kaidah logika tadi. Ya. Karena berarti bahwa apa yang kita sebut dengan realitas itu hanyalah merupakan bangunan, susunan yang dibuat oleh akal pikiran kita. Ya.
Kalau dibuat oleh akal pikiran kita, berarti kan tidak ada realitas di luaran, termasuk tidak ada diri kita. Nah, kalau tidak ada diri kita, lalu siapa yang berpikir itu? Siapa yang berkesadaran itu? Nah, ketika yang berkesadaran itu mengatakan ada, saya ada, kan berarti itu bagi sisi saya eksternal. Kenapa? Karena yang berkata saya adalah Pak Andi tadi, Pak Burhan misalnya dari Singapura, Pak Budi tadi misalnya yang ada bersama kita. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi oleh sebab itulah ini yang pertama tertolak. Jadi asumsi pertama tidak dapat diterima ini. Jadi kita coret ini, ya kita kasih merah ini, coret. Ya, tidak mungkin diterima yang pertama ini. Ya. Karena bermakna bahwa wujud dan kualitas hanyalah konstruksi dan buatan akal pikiran kita, tidak ada satupun realitas hakiki di alam eksternal. Pandangan seperti ini tertolak dengan sendirinya karena realitas diri sendiri termasuk realitas eksternal yang berada dalam jangkauan panca indera adalah perkara yang gamblang. Jadi bahwa adanya kita, adanya saya, adanya Pak Andi, adanya Rahman misalnya, itu adalah merupakan apa? Perkara yang gamblang, jelas. Ya, kalau tidak jelas ya bagaimana kita bisa berkomunikasi? Ya. Jadi perkara yang gamblang, jelas, tidak memerlukan dalil atasnya. Tidak memerlukan dalil artinya terbukti dengan sendirinya, self proven. Ya, jadi terbukti dengan sendirinya. Bersifat aksiomatik, terbukti dengan sendirinya. Terbukti dengan sendirinya. Tidak ada satupun, jadi kita kasih dulu garis ini, yaitu namanya terbukti dengan sendirinya. Jadi adanya realitas di luar diri kita itu adalah terbukti dengan sendirinya, gamblang. Tidak ada satupun manusia yang ragu dan mengingkari realitas dirinya itu tadi. Ketika kita menerima pernyataan ini bahwa manusia itu adalah menerima realitas dirinya, kan berarti ada realitas eksternal. Kenapa? Orang yang menyadari realitas dirinya bagi kita itu adalah eksternal, di luar diri kita. Ya. Jadi satu kita tolak ya. Jadi asumsi pertama kita tolak. Ya, jadi asumsi pertama kita kasih merah di sini. Ya. Jadi ditolak. Ya. Kemudian asumsi kedua. Asumsi kedua, ya, kedua nih. Wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang mendasar. Wujudlah yang fundamental, asasi, dan wujudlah yang hakiki. Ini dianut oleh para filosof peripatetik. Filosof peripatetik yang pertama adalah Socrates. Disusul oleh murid-muridnya, seperti misalnya Aristoteles, tapi kecuali Plato. Ya. Plato murid Socrates, tapi dia beda. Aristoteles, kemudian di Islam ada Al-Farabi. Kemudian ada Ibnu Sina, dan terutama filosof hikmah muta'aliyah, yaitu Mullah Sadra. Jadi, yang asumsi yang kedua, yaitu bahwa wujudlah yang prinsip, ini dianut oleh filosof peripatetik, baik sebelum Masehi ataupun setelahnya, baik zaman Yunani ataupun zaman Islam. Ya. Zaman Yunani adalah Aristoteles, Socrates juga. Ya. Kemudian Al-Farabi dalam Islam, Ibnu Sina juga dalam Islam. Dan terakhir yang paling terkenal adalah, yang paling banyak memberikan argumen tentang ini adalah Mullah Sadra, yang disebut dengan filosof hikmah muta'aliyah. Ya. Ini dianut oleh mereka. Mereka berpandangan bahwa wujudlah yang prinsip. Jadi bagi mereka ini wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang prinsip. Wujudlah yang mendasar. Wujudlah yang fundamental. Wujudlah yang asasi. Wujudlah yang hakiki. Jadi bagi mereka, para filosof peripatetik ini, wujudlah yang mendasar, prinsipil, fundamental, asasi, dan hakiki. Jadi ketika wujud yang prinsipil, berarti kan ya kualitas ya cuma bersifat sekunder. Karena prinsip itu kan adalah primer. Ya. Yang namanya kualitas adalah bersifat sekunder. Apa yang sekunder? Keberadaannya tergantung pada yang primer. Lain lagi, keberadaannya tergantung yang primer. Kalau tidak ada yang primer, kan tidak mungkin ada yang sekunder. Ya.
Jadi sekunder itu kita anggap sebagai turunan dari yang primer. Ya. Jadi ini dianut oleh para filosof peripatetik. Wujudlah yang mewakili hakikat. Wujudlah yang mewakili hakikat. Wujudlah yang mewakili hakikat. Ya. Dan realitas eksternal. Jadi bagi mereka ini, bagi para filosof peripatetik, Aristoteles, Socrates, Farabi, Ibn Sina, dan Mula Sadra, bagi mereka ini wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas eksternal. Jadi wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas eksternal. Sementara kuditas adalah batasan wujud. Nah, jadi kita jemaah sekalian perlu pertegaskan ini. Jadi bagi mereka wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas eksternal, sementara kuditas hanyalah merupakan batasan wujud. Jadi ketika wujud kita kasih kadar-kadar ataukah kita menempatkan suatu, maka lahirlah kuditas. Contohnya gini Pak Bu sekalian ya. Ya, saya misalnya menggambarkan di sini, anggaplah supaya gampang ini katakan ini wujud kan tidak bisa diginikan ya. Anggaplah ini ada namanya wujud itu kan tidak ada batasnya, makanya kasih garis titik-titik seperti ini ya. Jadi kita kasih titik-titik seperti ini. Ya, namanya wujud ada. Sebetulnya tidak terbatas, tapi karena kita mau menggambar, ya bikinlah seperti ini Pak Bu sekalian. Biar Bapak Ibu, biar kita semua bisa Nah, sekarang yang namanya kuditas itu adalah batasan yang kita buat di sini. Batasan kita buat di sini. Ya. Batasan kita buat di sini. Ya, jadi kita misalnya bikin misalnya di sini kursi kan gitu, kursi. Ya. Kita bikin kursi di sini. Ya. Ini kursinya ke atas ya. Nah, kira-kira gitu itulah ya. Lahirlah kursi seperti ini. Ya. Nah, jadi kursi ini adalah batasan yang kita buat di sini, yang terbuat di sini. Ingat kata-kata tadi yang kita buat. Nah, pertanyaannya, kalau diri kita dihilangkan, karena kan bukan kita yang buat. Ya, seperti pohon kelapa atau bumi, alam semesta bukan kita yang buat. Lalu bagaimana caranya muncul di sini? Ya, yang memunculkan itu adalah yang ada. Jadi ini muncul dari apa? Dari yang ada. Karena keluar ya. Halo, hilang ya suaranya. Iya, tadi Iya, juga nggak ada. putus-putus. Tadi putus-putus sudah. Ya keluar Ustaz. terus saya mohon maaf ya tadi keluar ya. Jadi kita masuk lagi. Ya. Nah, jadi sekarang ini adalah perumpamaan tadinya. Nah, misalnya kita anggap di sini. Ya. Anggaplah ini layar. Layar. Ini kita sebut saja dengan apa? Dengan layar. Screen. Garis-garis ini pun juga sudah tambahan. Ini garis-garis ini tambahan. Bisa kita hilangkan garis-garis ini. Ya. Bisa kita hilangkan garis-garis ini. Misalnya gini. Nah, ya hilang nggak? Hilang garis-garisnya nih. Ya. Nah, ini hilang garis-garisnya. Ya. Nah, jadi Mas Kaisar Bahagia, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian pengen mengetahui apa yang saya inginkan?
Saya tulis misalnya kata-kata, ya. Saya misalnya tulis kata-kata, ya, harimau. Nah, bagaimana Bapak bisa baca ini? Karena dia terletak di dalam layar ini. Layar ini kita sebut dengan ada. Karena tidak mungkin Bapak Ibu bisa baca ini kalau layar ini tidak ada. Layer ini kita sebut dengan apa? Dengan ada. Jadi dialah layer pertama dan satu-satunya. Dia ada. Kalau tidak ada layar ini, Bapak tidak bisa baca ini, Ibu tidak bisa baca ini. Jadi selama ini kita tidak melihat layarnya, kita lihat tulisannya, oh harimau, kan begitu. Kita gambar lagi harimau, oh ada gambar harimau, kan begitu. Ya. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, jadi kita bisa menulis harimau atau melihat harimau karena adanya disebut dengan ada wujud tempatnya ada. Jadi kalau begitu yang mana yang prinsipil? Harimaunya atau layarnya ini? Layarnya ini. Karena kalau tidak ada layarnya nggak bisa menulis harimau. Coba Bapak sekalian menulis harimau di udara. Ya, di udara. Menulis harimau kan tidak bisa. Ya. Jadi oleh sebab itulah yang prinsip di sini bukan tulisan harimaunya tetapi layarnya. Karena kalau tidak ada layar ini, kalau layar ini tidak ada, ya ini tidak bisa tertulis di sini. Ya. Nah, jadi itulah yang kira-kira gambaran. Jadi ini adalah layar ini, screen ini kita ibaratkan sebagai ada, sedangkan tulisan harimau atau gambar harimau kita artikan sebagai sebagai kuiditas, ya, mahia. Mahia. Kita tidak pernah mempertanyakan ini. Kenapa? Karena kita menganggap ini adalah kesadaran pertama. Ya, dia adalah primer. Dia adalah mendasar. Dia hakiki. Makanya tidak dijangkau oleh panca indera kita. Apalagi kalau tidak dikasih batas. Ini Bapak Ibu masih lihat karena ada batas-batas ini. Namanya batas layar. Coba kalau tidak ada batasnya seperti kata ada. Ya tidak bisa kita definisikan lagi. Karena yang bisa didefinisikan hanya harimaunya. Nah, begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira sudah jelas ya. Mari kita teruskan lagi tadi. Jadi wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas. Jadi wujudlah yang mewakili hakikat. Jadi hakikat intinya adalah wujud. Ini. Kalau tadi ini harimau ada karena saya, ingat saya, Rusli Malik yang menulis. Tapi kalau harimau dalam pengen harimau, siapa kira-kira yang menghadirkannya? Kita mengatakan saya bukan. Ataukah bumi saja? Bumi, siapa yang menghadirkan bumi ini? Matahari, siapa yang menghadirkan matahari ini? Ya, dia yang ada. Ya, yang tidak terbatas. Yang tidak bisa kita konsepsi. Bagaimana cara menghadirkannya? Dia bilang kun fayakun. Nah, kalau saya ini kan tulis. Kalau dia mengatakan kun fayakun, jadi, maka jadilah. Begitu dia mengatakan jadi, maka dia jadi. Dia muncul di sana. Di mana dia muncul? Di background sesuatu yang disebut dengan ada. Di latar depan dari apa yang disebut dengan ada. Jadi ada adalah latar belakangnya, yang disebut dengan harimau, yang disebut dengan bumi, alam semesta, universe adalah latar depan. Latar depan bisa kita lihat karena ada latar belakang. Ya, jadi harimau adalah latar depan, sedangkan yang layar ini adalah latar belakang. Nah, jadi jemaah sekalian yang berbahagia, nah begitulah begitulah kurang lebih perbedaan antara wujud dan kuiditas. Jadi wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas eksternal. Jadi wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas eksternal. Sementara kuiditas adalah batasan wujud. Jadi wujudlah yang mewakili hakikat dan realitas eksternal. Sementara kuiditas adalah batasan, ingat, batasan wujud. Jadi batasan yang ada pada wujud. Yang disebut dengan kadara. Makanya Allah menyebut dia sebagai apa? Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu dia kadarkan. Kadarnya seperti ini disebut dengan pohon. Pohon kelapa. Kadarnya seperti ini rumput. Rumput dan pohon sama. Kalau pohonnya gede, rumput cetek, pendek. Begitu. Kalau kadarnya tidak dikasih akal, ya namanya simpanse, orang hutan, monyet. Begitu dikasih akal pikiran, manusia namanya. Nah,
Begitu. Individu wujudlah yang memenuhi. Jadi individu wujudlah wujud. Ya. Jadi jemaah sekalian perhatikan ini baik-baik. Jadi individu wujudlah. Jadi wujudlah. Ya. Yang memenuhi alam eksternal. Jadi ingat, individu wujudlah yang memenuhi. Yang memenuhi alam eksternal dan memiliki pengaruh dan efek hakiki. Jadi sebetulnya tidak ada yang lain kecuali satu. Dia yang ada. Kalau dia tidak ada, yang lain tidak mungkin ada. Ya. Yang lain itu hanya apa? Hanya efek saja. Pengaruh saja. Jadi wujudlah yang memenuhi semua alam eksternal itu. Yang kemudian kita sadari. Termasuk diri kita. Bagian daripada sesuatu yang kita sadari. Ya. Kenapa? Karena dia punya background yang bernama wujud. Jadi wujudlah yang memenuhi alam eksternal dan memiliki pengaruh dan efek hakiki. Dan karenanya dia tidak bisa tidak ada. Kenapa? Karena dia prinsip utama, dia asasi. Jadi itu adalah asumsi kedua. Ini tadi. Yang kedua ini. Kedua. Yang kedua kita sudah selesaikan. Sekarang asumsi ketiga. Asumsi ketiga ini tadi asumsi kedua. Ya kita kasih warna ini asumsi pertama. Ini adalah asumsi kedua, sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke asumsi ketiga. Asumsi ketiga dinisbatkan kepada kaum iluminasionis. Iluminasi berpendapat bahwa yang ada adalah pancaran. Tokoh utamanya paling pertama sebelum Islam adalah Plato. Plato menganggap bahwa jiwa manusia atau diri manusia itu adalah ada di alam sana, memancar ke alam materi. Itu iluminasionis. Terkadang dengan idealisme Plato. Jadi tokoh utamanya adalah Plato dan Syekh Ishraq Suhrawardi. Syekhul Ishraq Suhrawardi al-Maqtul, karena dia dibunuh. Ya. Jadi tokoh utamanya adalah Plato dan Suhrawardi. Mereka, para penganut iluminasionis, mengatakan bahwa kuiditaslah, mahiyalah yang prinsip, yang mendasar, yang fundamental, yang asasi dan hakiki. Jadi baginya prinsiplah, kuiditaslah yang prinsip, yang mendasar, bukan wujud. Ya. Jadi ini adalah pendapat kaum iluminasionis, ya, pendapatnya kaum iluminasionis. Mengatakan bahwa kuiditaslah yang prinsip, kuiditaslah yang mendasar, kuiditaslah yang permanen, asasi dan hakiki. Berbeda tadi dengan yang di atas. Jadi ini adalah asumsi ketiga. Kemudian asumsi keempat. Ini adalah asumsi keempat. Asumsi keempat, ya. Sementara itu asumsi keempat belum ada yang mengklaimnya, tidak ada pendukungnya. Ya, jadi asumsi keempat ini tidak ada pendukungnya. Kenapa kira-kira? Coba kita lihat. Wujud dan kuiditas kedua-duanya adalah prinsip mendasar. Berarti apa? Adalah sesuatu itu, suatu realitas memiliki dua hakiki, kan? Tidak mungkin. Suatu realitas memiliki dua hakikat, tidak mungkin. Ya. Makanya kita menolak Tuhan itu, Yesus. Dia manusia sekaligus Tuhan. Kan dua hakikat namanya. Dia manusia juga, dia Tuhan juga. Nah, kan begitu. Tidak mungkin memiliki dua hakikat. Jadi oleh sebab itulah wujud dan kuiditas, dua-duanya prinsip ini tertolak. Ya, ini juga nanti tertolak. Ini tertolak, ini tertolak. Nah, kita lihat alasannya di sini. Jadi asumsi keempat belum ada yang mengklaimnya. Apa sebabnya? Jika ada yang berpandangan bahwa wujud dan kuiditaslah yang prinsip, wujud dan kuiditaslah yang mendasar. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa wujud dan kuiditas, jadi ini berdua, wujud dan kuiditas. Keduanya prinsip, keduanya mendasar, keduanya fundamental, keduanya asasi dan hakiki.
maka akan berkonsekuensi pada. Akibatnya atau kesimpulannya ialah bahwa setiap sesuatu memiliki dua hakikat. Jadi segala sesuatu memiliki dua hakikat. Dan hal ini bertentangan dengan kenyataan dan keniscayaan di alam eksternal. Jadi kalau kita terima bahwa dua-duanya adalah mendasar, wujud ataupun kuditas sama-sama mendasar, sama-sama fundamental, maka konsekuensinya, akibatnya, kesimpulannya bahwa setiap sesuatu, setiap entitas memiliki dua hakikat. Dan hal ini bertentangan dengan kenyataan dan keniscayaan di alam eksternal. Bertentangan di alam eksternal. Ya. Jadi, setiap sesuatu hanya satu hakikatnya. Faktanya adalah setiap sesuatu hanya memiliki satu hakikat di alam eksternal. Jadi ini kenyataannya. Jadi kenyataannya adalah bahwa, faktanya adalah bahwa setiap sesuatu hanya memiliki satu hakikat di alam luaran, di alam eksternal. Umpamanya misalnya, jika wujud dan kuditas pada manusia sama-sama hakiki, ini kita ambil contoh manusia. Jika wujud dan kuditas pada manusia sama-sama hakiki, sama-sama mendasar, sama-sama hakiki, sama-sama mendasar, maka manusia memiliki dua hakikat. Sementara di alam eksternal, di alam luar, manusia hanya memiliki satu hakikat. Dan tidak ada hakikat lain darinya yang berhadapan dengan satu hakikat itu. Manusia, ya manusia. Mungkin ada yang berkata bahwa bukankah manusia itu memiliki dua hakikat, yaitu badan dan materi, badan dan rohani, jiwa dan non-materi. Mungkin ada yang berpendapat lah, manusia kan itu memiliki dua hakikat, yaitu badan dan materi, ataukah jiwa non-materi. Ya. Yang pertama adalah badan materi dan jiwa non-materi. Jadi bukankah manusia itu memiliki dua hakikat, yaitu badan materialnya, badan kita yang materi ini, dan jiwa kita yang bukan materi, non-materi. Jawabannya salah, tidak begitu. Kata penulis, manusia itu hanya memiliki satu hakikat, cuma dia berdimensi dua, gitu. Jadi manusia tetap memiliki satu hakikat. Jadi tetap memiliki satu hakikat. Jadi memiliki satu hakikat. Cuma dia berdimensi dua. Kayak apa namanya? Kayak Mister Segitiga. Mister Segitiga. Yang namanya Mister Segitiga itu cuma satu Mister, cuma sisinya tiga, kayak gitu. Yang namanya Mister itu apa ya bahasa ya Mister penggaris segitiga. Jadi kalau kita punya penggaris segitiga, ya, kalau kita punya penggaris segitiga seperti ini cuma satu. Cuma sisinya tiga, ya sisi A, sisi ini, sisi bawah, samping dan depan, gitu. Jadi ini satu entitas, ini satu hal. Cuma memiliki tiga sisi namanya, gitu. Nah begitu ya dengan manusia, hanya memiliki satu hakikat, cuma berdimensi dua, yaitu dimensi materi dan non materi. Seperti uang itu cuma satu, tapi dua sisinya, ada depan, ada belakang. Jadi kalau kita punya uang, satu uang. Kita punya uang $100 Amerika. Cuma satu, tapi dua sisinya. Ada belakangnya, ada depannya. Ada sisi belakang, ada sisi depan. Begitu. Jadi, tidak bisa dikatakan uang kalau cuma satu sisi. Tidak bisa dikatakan segitiga kalau cuma satu sisinya. Begitu satu sisinya, ya bukan segitiga namanya garis. Nah, jadi manusia itu hakikatnya satu,
cuma berdimensi dua. Dimensi pertama adalah yang bersifat materi, yang dijangkau oleh panca indera, dan yang kedua adalah dimensi non-materi, yang tidak dijangkau oleh panca indera. Secara umum, setiap realitas hanya memiliki satu hakikat. Jadi secara umum, setiap realitas hanya memiliki satu hakikat saja. Setiap realitas hanya memiliki satu hakikat, tidak memiliki dua. Nah, jadi jemaah sekalian, saya kira semakin jelas saya dari 4 tadi. Ya. Jadi dari 4 tadi asumsi, ya asumsi yang paling rasional, yang paling masuk akal adalah nomor 2. Jadi inilah, ya. Ini dia. Yang dianut oleh penganut buku ini. Ya. Jadi wujudlah yang prinsip. Karena yang bisa dipilih hanya ini saja. Kalau di ini nggak mungkin ini. Ini juga tidak mungkin. Ya, tidak satu pun wujud dan kualitas yang prinsip, tidak mungkin. Dua-duanya prinsip tadi jelas tidak mungkin karena setiap realitas hanya satu hakikat, ya, satu yang substansi. Jadi yang bisa hanya ini, dan ternyata pendukungnya juga cuma ini aja. Ini adalah pendukungnya mulai daripada Sokrates, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Mullah Sadra. Sedangkan ini pendukungnya adalah seperti misalnya Plato, kemudian misalnya Syuhrawardi. Ini pendukungnya ini. Jadi cuma ini ya, jadi diskusi di dalam prinsipalitas wujudkah ataukah kuiditaskah, ya itu hanya antara dua pendapat sini saja. Dan tadi sudah disampaikan kekurangan pendapat ketiga tadi di sini, asumsi ketiga. Ya, jadi katakan bahwa kuiditaslah prinsip mendasar bagi mereka. Nanti ada di penjelasannya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi itu adalah paragraf pertama ya. Paragraf kedua kita masuk ke sini. Wal haqqa, yang kebenaran. Ya, ini adalah masyaun, ini adalah masyaun, ini adalah masyaiyah ya. Kita lihat saja di sini. Yang benar adalah, ya, jadi yang benar adalah wujudlah yang prinsip. Jadi ini menerangkan tentang mana tadi? Ini asumsi kedua. Dan sekaligus nanti mendiskualifikasi asumsi ketiga. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi yang benar al-haq adalah wujudlah yang prinsip, mendasar dan hakiki, sebagaimana yang dianut oleh kaum peripatetik. Ya, jadi wujudlah. Kata-kata al-haq di sini, ya wal haqqu, dan yang sebenarnya adalah apa yang dianut oleh para masya'un. Kita sebut tadi masyaiyah, masyaiyun, masyaiyin. Sini masyaun. Ya. Jadi yang benar adalah madzhaba ilaihil masyaun, yaitu yang dipakai, yang dianut oleh kaum masyaiyah. Apa itu? Min asalatil wujudi, yaitu asalah al-wujud, prinsipalitas wujud. Kenapa ada minyak? Karena ini maksudnya mereka inilah yang termasuk penganut asalah al-wujud. Jadi itulah yang benar. Jadi yang benar adalah wujud yang prinsipil. Wujudlah yang mendasar, wujudlah yang fundamental, wujudlah yang hakiki sebagaimana dianut oleh kaum peripatetik tadi. Saya kira sudah mulai jelas sampai di sini. Bapak sekalian, kalau kita merenungkan baik-baik ini nanti akan dengan nyaman, dengan enak kita katakan bahwa hakikat segala sesuatu cuma Allah, Tuhan. Semuanya hanya kuditas saja. Ya. Bukti. Ya. Bukti pertama, maksudnya bukti pertama bahwa wujudlah yang prinsip. Ya. Jadi bukti bahwa wujudlah yang prinsip, maksudnya bukti pertama. Ya. Ini adalah penjelasannya. Jadi ini adalah bukti pertama, bukti yang berkenaan dengan bahwa wujudlah yang prinsip, ya, seperti ini. Yang benar adalah wujudlah yang prinsip. Jadi ini membuktikan ini wujudlah yang prinsip, seperti yang dianut oleh kaum peripatetik. Penjelasannya, kuiditas dari aspek zatnya, kuiditas mahya dari aspek zatnya
tidak lain adalah dirinya sendiri. Jadi kuiditas dari aspek zatnya tidak lain adalah dirinya sendiri. Yang bukan ada dan bukan tiada. Masih ingat sebelumnya mengambang antara ada dan tiada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya. Jadi yang namanya kuiditas, ya dari aspek zatnya dia tidak lain adalah dirinya sendiri. Ya. Apa dirinya sendiri? Ya. Kalau kita katakan ada, berarti sama antara kuiditas dengan ada. Kita sudah tolak pembahasan sebelumnya. Ya. Tidak mungkin dia menyandang, dia juga kuiditas, dia juga wujud. Ya. Tidak mungkin. Ingat pembahasan 2 minggu atau seminggu yang lalu. Jadi, kalau kita lihat kuiditas dari aspek zatnya tidak lain adalah dirinya sendiri. Ya, apa artinya dia dirinya sendiri? Ya, bukan ada, bukan tidak ada, karena bukan itu tempatnya. Kita lihat tadi bahwa ada itu adalah entitas tersendiri. Kuiditas entitas sendiri. Jadi kuiditas apa? Ya, bukan entitas ada. Lalu apa? Ya, dia dirinya sendiri. Yang tidak condong pada wujud ada ataupun tidak ada. Ya. Tidak condong kepada wujud ada atau tidak ada. Dia dirinya sendiri. Ya, terhubung secara netral pada wujud ataupun tidak ada. Apa artinya terhubung secara netral? Bisa mendapatkan predikat ada, bisa mendapatkan predikat tidak ada. Lagi-lagi, bisa mendapatkan predikat ada dan bisa mendapatkan predikat tidak ada. Ya. Dan ingat jangan salah paham. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa wujud bukanlah tiada bukanlah lawan daripada wujud. Ya. Jadi makanya ketika kita mengatakan tiada, yang kita katakan itu bahwa dirinya sendiri tidak ada. Tidak ada si kuiditas itu. Sekiranya kuiditas mampu melepaskan diri dari kondisi netralnya dan sampai ke tingkatan wujud sedemikian sehingga muncul pengaruh-pengaruh darinya. Ulangi lagi supaya bisa kita ikuti. Sekiranya, seandainya kuiditas itu mampu melepaskan diri dari kondisi netralnya dan sampai ke tingkat wujud sedemikian sehingga muncul pengaruh-pengaruh darinya, pengaruh dari wujud tadi yang dicapainya, maka keluar itu disebut dengan keluarnya kuiditas dari kondisinya ini. Ya, ulangi lagi, keluarnya kuiditas dari kondisinya ini bukan karena perantaraan wujud, melainkan oleh kuiditas itu sendiri. Maka ini berkonsekuensi terjadinya transformasi. Terjadi transformasi di sini. Terjadi transformasi. Dan perubahan seketika. Perubahan seketika. Namanya inkilab. Inkilab itu kalau diterjemahkan versi bahasa Melayu, revolusi. Terjadi transformasi yang bersifat kilat, cepat, revolusi. Perubahan seketika, inkilab. Ya. Yang menyimpang artinya terdeviasi keluar dari kaidah identitas. Ya. Dan ini mustahil. Ya. Jadi kita ulangi lagi baca dari atas. Sekiranya kuiditas mampu melepaskan diri dari kondisi netralnya dan sampai ke tingkatan wujud, jadi melepaskan dari kondisi netralnya tadi, dan dia kemudian naik ke tingkatan wujud sedemikian sehingga muncul pengaruh-pengaruh darinya. Dalam hal ini keluarnya kuiditas dari kondisinya ini bukanlah karena perantaraan wujud, melainkan oleh dirinya sendiri. Ya, kalau melalui perantaraan wujud kan berarti mendapatkan predikasi dari wujud, berarti masuk akal, bukan mustahil. Ya. Jadi ini ingat, keluarnya kuiditas dari kondisinya ini bukan karena perantaraan wujud, melainkan oleh kuiditas itu sendiri. Maka kalau itu terjadi, konsekuensinya berarti terjadi di sana transformasi. Transformasi dari mana? Dari kuiditas yang sifatnya netral, yang tidak mengandung istilah predikat wujud dan tidak ada dan tidak ada,
tiba-tiba mengalami transformasi dan perubahan mendadak. Kalau ini terjadi, maka ini mustahil. Ya, kaidah keluar dari identitasnya sendiri itu mustahil. Ya, jadi namanya menyimpang dari kaidah identitas itu adalah mustahil. Ya. Karena namanya identitas itu sesuatu adalah identik dengan dirinya sendiri. Jadi identitas A adalah A, B adalah B. Dengan demikian, wujudlah yang mengeluarkan. Perhatikan. Jadi, karena tidak mungkin, mustahil sikuiditas ya bertransformasi ataukah berevolusi dari kuiditas menjadi wujud, tidak mungkin dia menjadi wujud. Jadi ulangi, tidak mungkin kuiditas berubah secara drastis menjadi wujud. Tidak mungkin. Oleh dirinya sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba muncul? Kita katakan kursi ada. Nah, dia katakan wujudlah. Nah, ingat, wujudlah yang mengeluarkan kuiditas dari posisinya yang netral, dan wujudlah karenanya yang prinsipil, fundamental, dan hakiki. Karena wujudlah yang mengeluarkan si kuiditas tersebut. Jadi kita lihat jemaah sekalian, jadi ya ini dengan demikian wujudlah yang mengeluarkan kuiditas dari posisinya netral, ya, dan wujud pula lah yang karenanya disebut dengan prinsipil, fundamental, dan hakiki. Contohnya gini, kalau yang mengubah kayu itu jadi meja, yang mengubah pohon kayu jadi meja adalah manusia, mana yang prinsipil? Ya, kayu atau manusianya? Ya tentu manusia. Ya. Jadi yang mengubah kayu jadi meja, karena tidak mungkin kayu sendiri merubah dirinya. Ingat, kayu tidak bisa tiba-tiba bertransformasi secara mendadak jadi meja. Ya. Lalu bagaimana caranya kayu bisa jadi meja? Ya harus ada faktor eksternal. Yang disebut dengan pencipta, yang disebut dengan tukang. Ya, tukang mebel, tukang furniture. Nah, dalam hal ini wujudlah ya yang mengeluarkan kuiditas dari posisinya yang netral tadi, sehingga karena wujudlah yang mengeluarkan kuiditas dari posisinya sehingga kita sebut dengan kursi ada, pohon ada. Dengan demikian wujudlah yang berhak menyandang gelar prinsipil, fundamental, mendasar, dan hakiki. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Supaya kita lihat supaya kita lihat betapa sesuatu yang selain ada atau selain Allah ini nggak ada apa-apanya. Benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ingat, kalau kita katakan wujudlah yang mengeluarkan kuiditas dari posisinya netral, berarti artinya apa? Kuiditas itu apa? Fakir. Ya. Wujudlah yang apa? Yang gani. Dialah yang kaya. Kenapa? Dialah yang bisa mengeluarkan kuiditas dari posisinya. Sedangkan si kuiditas tidak bisa melakukannya sendiri. Kenapa? Dia fakir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, antumul fuqara, kalian semuanya adalah fakir. Sayalah, Tuhanlah yang gani. Ya. Jadi Allah itu adalah Al-Ghani. Kenapa? Sempurna. Sedangkan selainnya fakir. Apa disebut dengan fakir? Kita butuh Dia untuk membuat kita jadi manusia. Kita butuh Dia untuk menjadikan pohon itu jadi pohon. Iya. Tidaklah benar argumen yang mengatakan. Ya. Tidaklah benar argumen yang mengatakan bahwa kuiditas keluar dari kondisi netralnya hingga menjadi realitas yang hakiki. Artinya tidak benar bahwa kuiditas sendiri yang keluar. Bagaimana caranya kuiditas bisa mengeluarkan dirinya dari dirinya sendiri? Kuiditas keluar dari kondisi netralnya. Maksudnya hakikat dirinya kan dia netral. Ingat tadi Bapak sekalian, kuiditas itu hakikat diri netral. Mengambang di antara ada dan tiada. Kuiditaslah keluar dari kondisi netralnya. Itu tidak masuk akal. Jadi tidaklah benar argumen yang mengatakan bahwa kuiditas itu bisa keluar dari kondisi netralnya hingga menjadi realitas yang hakiki. Nggak mungkin. Dalam kurung sehingga muncullah pengaruh-pengaruh hakiki dari dirinya. Karena keterhubungannya dengan Sang Pencipta. Ini jelas tidak mungkin.
Ya, tiba-tiba dia muncul sendiri dan berhubungan dengan pencipta. Nggak mungkin. Harus pencipta yang mengeluarkannya. Ini karena perbedaan kondisi kuiditas setelah terhubung dengan sang pencipta. Ya, ini kuiditas memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak ia miliki. Jadi tadinya kuiditas memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, apa yang tidak miliki? Wujud. Ya. Dia tidak memiliki wujud sebelumnya. Ya. Ketika wujud mempredikasikan dirinya kepada dia, dia ada. Sekalipun ini disebut sebagai keterhubungan dengan sang pencipta. Dan seandainya memang tidak terdapat perbedaan dalam kondisi kuiditas, dan pada saat yang sama dikatakan bahwa ia wujud, ia ada sebagai realitas hakiki yang darinya muncul pengaruh-pengaruh, maka ini berkonsekuensi pada terjadinya transformasi dan perubahan seketika atau inkilab tadi dari zat yaitu kuiditas, ya, dan ini mustahil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan penjelasan sampai di sini, ya, penjelasan sampai di sini saya kira kita sudah mengetahui bagaimana caranya terciptanya sesuatu. Ya, sebetulnya sederhana Pak Ibu sekalian, bahasa awamnya. Yang mana prinsip? Khalik atau makhluk? Kamu gitu. Mana prinsip? Khalik atau makhluk? Ya. Nah, tentu kalau dengan gampang kita mengatakan yang prinsip adalah khalik. Ya. Yang prinsip itu khalik. Cuma relasi antara khalik dan makhluk itu susah kita bicarakan. Ya, kok bisa khalik yang tidak benda tiba-tiba melahirkan benda? Nah, yang bisa menjelaskan dengan baik ini adalah relasi antara wujud dan kuiditas yang kita sekarang sedang bicarakan. Nah, ketika ada wujud dan ada realitas, nah supaya sejalan tadi dengan kata khalik dan khalq, maka kemudian kita bertanya, mana yang prinsip? Wujudkah atau kuiditaskah? Nah, seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Makanya dalam Al-Quran ada kata-kata zalikumullah, itulah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqul isbah, dialah yang menyebabkan kemudian muncul yang namanya pagi dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan dengan pembahasan ini meyakinkan kita, semakin membuat kita apa? Ma'rifat kepada Allah, karena semakin sempurna ma'rifat kita kepada Allah, semakin sempurna juga kita jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita diskusi, ingat sebelumnya tujuan belajar hikmah, tujuan belajar filsafat hikmah adalah untuk menyempurnakan jiwa kita. Bagaimana caranya jiwa sempurna? Apabila dia ma'rifat kepada yang maha sempurna. Semakin sempurna si hamba memakrifati yang maha sempurna, maka semakin sempurnalah si hamba. Maka yang disebut dengan insan kamil adalah orang, individu, person yang memahami, memakrifati Allah dengan sempurna ma'rifat. Nah, Mas Kesel, bagaimana cara ma'rifati Allah? Salah satu caranya adalah dengan kita merasa tadi fakir, karena kita ini tidak ada. Yang ada hanya Dia Sang Maha Wujud. Makanya semua argumen, semua diktum-diktum dalam Al-Quran itu menunjukkan kita fakir. Ketika kita membaca Allahus Samad, Allah tempat bergantung, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah bergantung. Kepada siapa kita bergantung? Kepada Dia. Karena ternyata yang menyebabkan tadi kuiditas menjadi ada adalah ketika dia terhubung ataukah maha ada, yang ada menghubungkan dirinya dengan kuiditas itu. Ya, jadi kuiditas itu tidak bisa dikatakan ada sebelum dia mendapatkan predikat dari ada. Kata predikat ini bahasa filsafat. Kalau kita sebelum mendapatkan berkah ya, dari yang maha ada. Ketika mendapatkan berkah dari yang maha ada, maka pohon jadi ada. Sebelum mendapatkan berkah dari yang maha ada, dia tidak ada, pohon tidak ada. Ya, karena tidak ada, tidak bisa kita persepsi. Nah, itulah sebabnya Allah mengatakan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan kata-kata itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Baru ujungnya Pak, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih, yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
wujud atau eksistensi, kuiditas atau mahia, kalau kita tarik ke ilmu logika yang seperti Ustadz pernah ajarkan, ini wujud ini substansi Ustadz ya, substansi, sementara mahia atau kuiditas aksiden. Artinya ada matahari, ada bulan, ada pohon, ada manusia. Artinya aksiden ini bisa berubah-ubah, bisa bergradasi, tapi ada sebagai substansi adalah tetap. Itu yang pertama, Ustaz. Kalau kita tarik juga ke ilmu logika juga, hukum kausalitas, ada ini sebab, Ustaz ya. Ada ini sebab, mahia atau kuiditas adalah akibat. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak di atas pertanyaannya. Jadi saya kira benar. Jadi kalau kita bicara dulu dengan bahasa logika, bahasa mantik, maka wujud itulah yang substansi itu hakikat. Sedangkan yang namanya tadi kuiditas itu hanya aksiden. Ya, kalau seperti tadi pertama mengatakan bahwa si kuiditas keluar dari identitas dirinya, lalu mengalami semacam revolusi inkilab, tiba-tiba dia muncul, berarti yang aksiden adalah substansi, terbalik. Ya, yang kuiditas menjadi substansi, tidak boleh. Jadi yang substansi tadi adalah yang ada, sedangkan yang disebut tadi kuiditas itu adalah aksiden. Ya. Jadi namanya aksiden ya berubah-ubah tergantung oleh substansi. Ya, ini tidak boleh berubah. Ini yang berubah tergantung oleh substansi. Kalau ini juga berubah ya berarti tidak bisa merubah ini. Jadi ketika dikatakan aksiden berubah-ubah tergantung pada substansi, berarti aksiden itu adalah lentur, fleksibel, elastis, sedangkan substansi adalah tetap. Tidak bisa berubah. Statusnya permanen. Statusnya adalah baqa. Ya, dia adalah permanen. Sedangkan aksiden ini bisa berubah-ubah. Ya, seperti itu. Ya, saya kira benar. Begitu juga bisa kita artikan bahwa yang ada itulah sebab. Wujud itulah sebab. Sedangkan yang disebut tadi dengan dengan yang kuiditas adalah akibat. Ya. Akibat dari apa? Akibat dari perbuatan dalam tanda petik sebab. Jadi sebablah yang berbuat, akibatnya adalah kuiditas. Nah, kurang lebih begitu. Saya kira benar. Jadi kesimpulan Pak Adi saya kira benar semuanya. Ada lagi yang lain? Ustadz, pernah di Instagram saya ada semacam iklan masak warung, Ustadz. Ada tertulis itu ada bakso, ada somai, dan bermacam-macam, Ustadz, yang dia jual. Artinya somai itu dia artinya ada yang mengadakan somai itu sehingga dia jual somai, begitu, Ustadz ya maksudnya, Ustadz. Betul, kalau kita tarik ke pelajaran filsafat ini, Ustadz, ada somai, ada nasi goreng, ada teh jeruk, begitu, Ustadz. Artinya ya ada ini memang substansi, Ustadz. Tidak mungkin dalam bahasa sederhananya dia tidak bisa menjual nasi goreng kalau memang tidak ada. Iya. Begitu, Ustadz ya. Mau bicara lagi, Ustadz? Betul, saya kira benar. Jadi ketika kita mengatakan ada bakso, kita katakan ada bakso, ya. Kita katakan ada bakso, ya. Ada bakso, ada nasi goreng, ya. Ada Indomie telur, ya. Jadi ada bakso, ada nasi goreng, ada Indomie telur. Nah, kita lihat yang di belakang ini, yang di depan ini sama semuanya. Berarti ini substansi karena tidak berubah-ubah ini. Kata ada di sini dan di sini sama. Sedangkan di sini belakang berubah-ubah. Karena dia berubah-ubah ya bisa disimpulkan tadi ini adalah aksiden, ini adalah substansi. Ini adalah sebab, ini adalah akibat. Ini adalah wujud, ini adalah kuiditas. Saya kira sudah sejalan semua penalaran kita. Dari pembahasan logika, apapun sudah ketemu semuanya di sini.
Sesuai dengan Al-Quran juga. Ya. Qul huwallahu ahad. Ahad ini satu. Kata ada ini cuma satu. Cuma kita tulis berkali-kali aja. Kalau saya menulis Allah berkali-kali, ya Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Mengetahui. Bukan berarti Allah banyak. Ini cuma ditulis berkali-kali aja. Ya. Begitu juga dengan ini, ditulis berkali-kali, tapi hakikat yang kita tulis satu. Tapi ini benar-benar beda. Ketika kita mengatakan bakso, nasgor, beda. Semua orang mengatakan nasi goreng dengan bakso beda. Nasi goreng dengan Indomie telur beda. Semua orang mengatakan beda. Ya, jadi dengan demikian, karena ini berubah-ubah, berbeda-beda, setiap perbedaan itu karena memiliki kadar yang berbeda dengan ini. Bakso punya kadar yang berbeda jauh dengan nasgor. Begitu. Dan karenanya kadar-kadarnya berbeda-beda. Semakin jauh perbedaan kadarnya, semakin jauh dia punya rumpun. Semakin dekat kadarnya, semakin dekat rumpunnya. Contohnya sama-sama bergerak-gerak. Nah, itu dengan rumpun hewan, gitu, berdekatan. Ya, jadi semakin berdekatan. Nah, jadi intinya adalah ini berubah-ubah, karena dia berubah-ubah, berarti tidak tetap. Setiap yang tidak tetap kan berarti tidak ada. Sebaliknya, setiap yang ada tidak berubah-ubah. Gitu pembahasannya juga kita sebelumnya. Pembahasan filsafat kita. Kalau dia ada, pasti tidak berubah. Kalau dia berubah-ubah, maka berarti dia tidak ada. Begitu. Saya kira sudah satu. Kan sering tuh Ustaz kita masuk ke warung. Masuk ke warung. Ada bakso Mas? Tidak ada bakso. Artinya kata tidak ada hanya dikenakan pada makiannya. Bukan pada adanya Ustaznya yang kita pelajari. Betul. Yang dinegasi bukan adanya, tapi baksonya. Sudah habis baksonya, tidak ada. Iya. Karena bakso tadi bisa menyandang gelar ada dan bisa menyandang gelar tidak ada. Bakso tadi itu netral, bisa terkena ada dan bisa terkena tidak ada. Gitu. Tapi mana yang prinsip ada? Karena tidak mungkin bakso kita bicarakan kalau dia tidak pernah ada. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz. Ya. Ada dari Mbak Sinta. Baik, terima kasih banyak sih atas pertanyaannya. Wujud itu mencipta, kuiditas itu tercipta, ya benar. Jadi wujud itu pencipta, ya pencipta lah yang mengerjakan pekerjaan mencipta, ya. Kuiditas itu tercipta, jadi karena dia tercipta kan tergantung kepada wujud. Tergantung pada pencipta. Nah, jadi pasti konsisten. Ini yang disebut dengan bahwa kalau kebenaran itu pasti konsisten dengan semua pernyataan tadi. Istilah-istilah yang dipakai Pandit tadi, semua sama. Pencipta, substansi, aksiden, semuanya sama. Ya. Seperti ingat yang baru datang, yang namanya substansi dan aksiden itu, substansi itu tetap, aksiden itu berubah. Contohnya misalnya ombak di lautan. Ombak itu aksiden. Mana yang tidak berubah di sana? Yaitu air laut. Ya, air laut itu adalah substansinya lautan. Ombak bisa ada, bisa tidak ada. Tidak adanya ombak tidak berarti bahwa dia berhenti jadi lautan. Tapi begitu tidak ada air, ya tidak bisa disebut lautan. Namanya lembah. Ya. Kenapa? Karena hakikatnya lautan adalah pada airnya. Gelombang aksiden saja. Bisa ada, bisa tidak ada, dan berubah-ubah. Yang tetap pada lautan adalah airnya. Nah, seperti itulah. Yang tetap adalah wujud, sedangkan yang kita sebut tadi dengan pohon dan sebagainya, itu hanyalah merupakan kuiditas yang dikondisikan, kalau bahasanya Sinta, diciptakan oleh yang Maha Pencipta, yaitu Sang Wujud. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama sih. Kalau tidak ada, Ustaz, ada lagi Ustaz. Ya. Dari Ya, Pak Herul. Tapi ya, silakan. belanja masih dibilang kosong. Apa sama saja dengan yang tadi dibilang Pak Andi? Apa belanja? Tapi kalau Kak, tunggu saya copy aja Ustaz. Tapi kadang kalau belanja masih dibilang kosong. Saya belanja itu maksudnya barangnya tidak ada. Ya, jadi kata kosong di situ apa namanya? Nama lain daripada tidak ada.
Jadi kata kosong itu adalah tidak ada. Jadi maksudnya tidak. Misalnya kita cari kerupuk, tidak ada, berarti kosong. Kaleng kerupuknya kosong. Tidak ada kerupuknya. Ya, kita mau pergi beli kambing, kambingnya tidak ada, kosong, maksudnya kandangnya kosong gitu. Jadi kata kosong itu hanyalah sinonim dari kata tidak ada. Ya, kosong itu artinya tidak ada apanya ya. Tergantung yang kita bicarakan. Kalau bicara kambing, kosong dari kambing, kandang. Bicara kerupuk, toples, kosong dari kerupuk, kan gitu. Jadi kata kosong itu adalah tidak ada yang kita sedang bicarakan. Jadi sama saja. Ada lagi yang lain? Ada lagi Ustadz, ada lagi. Dari Pak Burhan. Nah, ini kata-katanya Pak Burhan bagus ya. Ini kata nol bagus. Jadi nol itu adalah antara ada dan tiada. Betul. Jadi nol ini adalah antara ada dan tiada. Jadi kita ini nol sebetulnya. Jadi kan ini sebetulnya hanya permainan antara angka 1 dan 0. Dalam algoritma komputer itu cuma 2 bilangan, 1 dan 0. 1 artinya ada, 0 artinya tidak ada. Gitu. Jadi benar ini. Ya, pembahasan kita ini sebenarnya meneliti sesuatu mencapai sebuah hakikat bahwasanya kita ini adalah 0. Betul. Segala sesuatu selain Allah dia adalah 0. Apa artinya 0? Bisa negatif, bisa positif. Ya, dia adalah mengambang di antara positif dan negatif. Yaitu keberadaan yang berdasarkan atas sebab dan akibat. Betul sekali. Jadi begitu si sebab menghadirkan dia akan ada muncul di latar belakang ada. Ya, dia muncul sebagai meja. Kenapa? Karena dia ada di dalam wilayah meja, masuk dalam wilayah ada. Ya, maka disebut dengan ada meja. Begitu si meja tadi karena dia bisa menghilang, dia memiliki 0, menghilang di sana, kita sebut tidak ada meja. Jadi saya kira jelas sekali Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia. Sehingga dengan melihat dengan kesimpulan-kesimpulan seperti ini, benar-benar kita ini bergantung kepada kasih sayang Allah. Makanya wajarlah kalau yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena benar-benar ini kita hadir, kita ada di sini, bumi kita, alam semesta kita, semuanya karena kasih sayang Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, dia tidak ada. Dan Allah menghadirkan semuanya dengan satu ungkapan yang sangat indah saja. Kun fayakun innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kehadirannya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa kita mendapatkan pencerahan mengenai hakikat daripada Allah SWT. Sehingga benar-benar tidak lagi ada dualitas dalam diri kita, karena segala sesuatu yang kita simpan dalam diri kita selain Allah pada hakikatnya adalah sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Dia tidak ada. Yang ada hakikatnya hanya Allah saja. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.